Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum memulai, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Sementara itu, meski menghadapi tuntutan perdata dari darah dagingnya sendiri dan meski tubuhnya telah renta, tapi Siti Ruhaya tetap tegar. Wanita berusia 82 tahun ini berharap kasus yang membelitnya segera selesai. Dan sebagai seorang ibu, ia tetap mendoakan anaknya sehat dan bahagia. Ya ngadoakeun anak kitu panos beres gitu Bu. Sing enggal beres ieu masalah. Atuh pun anakna sing salaladan. Saroleh ulah ngabawa ka dokter. Sementara anak dan menantu yang menggugat Siti Ruhaya secara perdata akhirnya angkat bicara. Kasus seorang guru sekolah menengah atas di Sampang, Madura tewas diduga akibat dipukuli muridnya. Sang murid diduga marah setelah ditegur karena tertidur saat pelajaran berlangsung. Nah, Ananda sudah melihat dua video tadi, yang satu menuntut ibunya dan yang satu bahkan membunuh gurunya. Semoga dengan pelajaran pada hari ini tidak terulang lagi kasus seperti itu, dan ilmu ini akan membuat kita menjadi lebih hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang dikenal dengan birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua dengan cara yang terbaik. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan dan kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya dalam keadaan kafir. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Surah An-Nisa ayat ke-36. Perilaku menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, maka tentunya wajib kita berbakti pada orang tua. Berikut contoh perilaku menghormati kedua orang tua. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Jangan sampai kita meskipun memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada orang tua kita misalnya sarjana, sementara orang tua kita bahkan SD pun tidak lulus, membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang tua kita. Ini summa na'udzubillah. Yang berikutnya, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua kita. Di sini tentunya menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak membantu orang tua kita. Terlebih lagi kalau kita punya kelebihan harta, maka harta yang kita miliki juga dimiliki oleh orang tua kita, terutama jika mereka memang memerlukan. Maka jika ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tentunya kasus menuntut ibu, masalah warisan seperti tadi tidak akan terjadi lagi. Berikutnya,
senantiasa meminta doa restu, mendoakan mereka. Meskipun mereka masih hidup, tetap mendoakan mereka panjang umurnya dan diberikan kesehatan. Ketika orang tua kita meninggal dunia, maka cara berbaktinya yang pertama menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua kita. Berikutnya melanjutkan cita-cita orang tua kita agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan tentunya mendoakan orang tua dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad menyampaikan standar durhaka kepada orang tua ialah standar minimalnya tidak mendoakan mereka seusai sholat fardu. Berikutnya, hormat dan patuh kepada guru. Islam menempatkan guru sebagai posisi yang amat mulia. Mereka juga orang tua kita setelah orang tua kandung kita. Itu karena mereka orang yang memperkenalkan kita akan Allah dan juga memperkenalkan kita akan ilmu yang telah Allah titipkan kepada mereka, dan menyebabkan kita harus mematuhi dan menghormati guru sebagaimana kita terhadap orang tua kita. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan di dalam Islam. Berikut perilaku menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat, terutama dalam keadaan daring ya. Tetap mengkonfirmasi atau minta izin jika Ananda memiliki kendala saat belajar. Jangan absen sama sekali. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Yang kelima, hendaknya duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Nah, semoga dengan pendidikan tadi Anda sekalian mampu menjadi orang yang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, merupakan amalan dan syariat Islam yang paling utama. Yang kedua, menyebabkan pahala yang amat besar, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, mengantarkan kita ke surga. Dan yang keempat, dampaknya langsung di dunia akan kita rasakan, rezeki yang lancar dan lain-lain. Semoga, silakan bagi yang memiliki komentar ya, komentar di kolom komentar video ini. Unsur maqala wala tunzur manqala, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.